I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I'm Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. Yes, Yes, yes. I am Destiny. Shalom Destiny Bali, apa kabar? Bila Tuhan selalu melawat kita sepanjang minggu ini. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Tema kita tahun ini adalah Most Leader, More People. Kita akan menjadi seorang pemenang, memenangkan jiwa, memenangkan keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita. Lebih banyak pemimpin untuk kita bawa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan menyembah memuji nama Tuhan. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat. Ini hidup kami Tuhan. Engkau rancangan yang terbaik datang dalam kehidupan kami. Inilah hidup
Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Biarlah dari utara sampai selatan kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan.
sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kami kuat atau hebat, tetapi Engkau Allah yang hebat Tuhan. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami kepada Allah kami yang hebat Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan dan juga mempersembahkan persembahan syukur mereka kepada Allah Tuhan. Memberkati rumah tangga yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau memberi persembahan dengan penuh sukacita, sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan kami. Semua yang mau memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, biar kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan
Shalom Destinies. Saya percaya bahwa minggu ini, di minggu terakhir di bulan Maret, saya tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Dalam tema kita sepanjang bulan ini mengenai Lordship, Allah adalah Tuhan di atas segala sesuatu di dalam hidup saudara. Pada hari ini saya mau berkhotbah mengenai From Slave Mentality to Kingdom Mentality. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat Destiny yang menyaksikan live streaming kami pagi ini. Kami rindu Tuhan berbicara di atas mereka. Kami rindu roh Tuhan ada di atas setiap kelompok-kelompok yang mengikuti ibadah kami pada hari ini. Roh Kudus, Engkau sendiri menjelaskan bagi mereka. Kami rindu mentalitas kami sebagai seorang Kristen, mentalitas kerajaan, mentalitas seorang anak-anak Allah. Kami rindu Tuhan berbicara melalui kebenaran pada hari ini. Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang luar biasa mengurapi hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Shalom, apa kabar Destiny? Saya percaya hari ini hari yang bersemangat dan bersukacita bagi setiap saudara. Karena minggu ini minggu terakhir, saya percaya kesukaan dari surga juga menyertai setiap engkau. Pagi hari ini saya mau berkhotbah From Slave Mentality to Kingdom Mentality. Dari mental seorang budak menjadi memiliki mental kerajaan. Kita baca di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus mati di kayu salib dan Dia menghapus setiap mentalitas perhambaan, mentalitas seorang hamba, mentalitas seorang slave, seorang budak. Pagi hari ini saya rindu setiap engkau dibebaskan dari mentalitas seorang budak. Di dalam cerita Alkitab di dalam Lukas 15 ayat 25 dikatakan demikian. Saya akan membacakan buat saudara Lukas 15 ayat 25 sampai di ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Dari kisah seorang anak sulung, pada hari ini kita akan belajar bagaimana melihat bahwa Tuhan ingin membawa setiap saudara untuk memiliki mentalitas kerajaan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Apa yang kita pikirkan dari hati mencerminkan kehidupan kita. Bagaimana kita memikirkan hari ini mendatangkan dampak untuk masa depan saudara. Jadi kita patut memikirkan apa yang baik. Kalau saudara melihat kisah di dalam Lukas, anak sulung berpikir bahwa dia adalah seorang budak.
Kisah bangsa Israel juga sama. Sejak mereka di bawah aturan Firaun, mereka berpikir mereka itu budak. Mereka tidak menganggap bahwa dirinya dibebaskan. Padahal hubungan anak sulung dengan ayahnya lebih seperti antara tuan dengan hamba. Di ayat yang ke-29 dia mengatakan, "But he said to his father, for so many years I have been serving you like a slave and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friend." Dia memikirkan apa yang ia pikirkan. Dia mengatakan kepada bapaknya bahwa telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mentalitas yang dimiliki seorang anak sulung ini mentalitas budak. Padahal ia tinggal dengan bapaknya. Di ayat 29 dengan jelas mengatakan bahwa ia marah, ia tidak setuju dengan apa yang bapaknya lakukan. Seperti apakah mentalitas yang dimiliki oleh anak sulung tersebut? Saya percaya pagi hari ini kita rindu berpindah dari mentalitas seorang budak kepada mentalitas kerajaan. Ada berapa perbedaan mentalitas budak dan mentalitas kerajaan? Mentalitas budak yang pertama, kalau kita pelajari di dalam Lukas 15 ayat 28, ia mengatakan seperti ini, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak sulung ini menjadi sangat marah dan tidak mau bergabung dengan ayahnya. Karena kenapa? Ia kecewa, ia sakit hati, ia merasa bahwa ayahnya tidak adil. Mentalitas budak selalu mengeluh atas apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Ayat 29 dikatakan, "Saya tidak pernah mendapat apa-apa dari ayah, bahkan satu ekor anak kambing pun tidak." Ia berkata, "Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku." Demikian yang disampaikan oleh kebenaran firman mengenai sungut daripada anak sulung ini. Ia memiliki kebiasaan komplain, mental budak di dalam kehidupannya, masih menguasainya. Bagi bapaknya ini adalah waktu untuk bersuka cita dan bersyukur. Tetapi bagi anak sulung ini adalah waktu di mana harusnya bapaknya tidak melakukan hal itu. Ia mengeluh, ia membangkitkan amarah Tuhan. Kalau saudara melihat itu terjadi juga di dalam kisah bangsa Israel. Padahal Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan, tetapi mereka masih merasa bahwa mereka masih sebagai budak. Mereka malah mengeluh. Di dalam Bilangan 11 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari bangsa itu mulai mengeluh kepada Tuhan tentang kesukaran-kesukaran mereka. Mendengar keluhan-keluhan itu, Tuhan menjadi marah dan mendatangkan api ke atas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kebiasaan mengeluh, komplain ini mendatangkan amarah bagi Allah. Bangsa Israel melakukan hal ini. Waktu mereka mengeluh, api membakar perkemahan mereka, menghanguskan tempat tinggal mereka. Janganlah bersungut-sungut, sebab itu yang dilakukan oleh mereka. Sungut-sungut yang dilakukan oleh kita mendatangkan amarah bagi Allah. Mentalitas seorang budak, mentalitas yang bersungut-sungut.
mendapatkan sesuatu tidak berbahagia, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini yang terjadi dengan anak sulung ini. Ia malah marah kepada ayahnya karena dia tidak dirayakan. Dia bahkan tidak pernah diberikan seekor anak kambing untuk berpesta pora dengan saudara ataupun dengan teman-temannya. Kebiasaan mengeluh ini mendatangkan kebencian di mata Tuhan. Mentalitas seorang kingdom mentality adalah sikap yang selalu bersyukur. Mengeluh, komplain versus bersyukur. Saya tidak tahu dengan keadaan saudara hari ini, apakah saudara lebih senang komplain? Dikit-dikit saudara bersungut-sungut, marah kepada Tuhan atas kejadian yang menimpa saudara. Mungkin hari ini saudara berkata kepada Tuhan, sudah lama aku berseru kepadamu, engkau belum menjawab aku. Bahkan aku sudah melayani Tuhan, lalu aku belum melihat mujizatnya. Mari kita mengganti kebiasaan memiliki mentalitas budak ini menjadi mentalitas kerajaan. Milikilah mentalitas seorang kerajaan, datang dari kerajaan Allah. Amin. Biasakanlah untuk bersyukur. Mentalitas seorang kerajaan adalah seorang yang suka bersyukur, berbahagia, memiliki pikiran dan tanggapan yang positif di atas setiap situasi yang terjadi. Semakin banyak Anda bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Anda miliki, semakin banyak pula lah hal-hal baik datang dalam hidupmu. Amin. Milikilah mentalitas kerajaan. Yang kedua, kita akan belajar seperti apa mentalitas yang dimiliki oleh anak sulung. Dia memiliki pikiran yang negatif. Di ayat 28 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Kita garis bawahi kata belum pernah. Anak sulung ini berpikiran negatif. Ia curiga terhadap apa yang ayahnya lakukan. Mentalitas budak menjadi tawanan di atas apa yang ada di dalam pikirannya sendiri. Karena pikirannya dipenuhi dengan kebencian, dendam, kekecewaan. Ada dosa yang ia lakukan. Mentalitas seorang budak juga adalah tawanan di atas dosa. Berpikiran pesimis, melihat kesulitan yang dihadapi sebagai hal yang besar. Mari kita mengatakan bahwa waktu saya memiliki pikiran yang positif, maka hal yang indah akan Tuhan kerjakan. Milikilah mentalitas seorang kerajaan Allah. Kingdom mentality. Mentalitas kerajaan ini berbeda. Selalu memikirkan hal yang positif. Bersikap positif dengan apa yang Allah lakukan. Selalu baik bagi anak-anaknya. Terkadang di dalam kesulitan yang kita lewati, kita lebih cenderung memiliki sikap negatif daripada positif. Kita lebih senang memikirkan yang negatif, padahal Allah ingin menyediakan hal-hal yang luar biasa. Mentalitas seorang budak tidak pernah optimis, dia pesimis waktu melihat dan menghadapi kesulitan. Dia mengatakan seperti ini, kita akan binasa, kita tidak bisa hidup, kita akan dikalahkan, segala sesuatu terlihat buruk. Milikilah mentalitas kingdom mentality. Menolong saudara untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh anak sulung tersebut? Seperti apa mentalitas budak yang dimiliki olehnya? Yang ketiga, kita akan melihat bersama-sama di ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Ia melayani ayahnya dengan terpaksa. Kalau saudara melihat ia melakukan sesuatu dengan paksaan. Mentalitas seorang budak melakukan sesuatu dengan paksaan. Mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak rajin, tidak setia. Mereka melakukan karena waktu ada pemimpin. Melakukan dengan paksaan. Ke gereja mereka melakukan dengan paksaan. Waktu membaca firman Tuhan berdoa, melakukannya dengan paksaan. Jika saudara melakukan segala sesuatu dengan paksaan, kita terjebak. Masih memiliki mentalitas budak. Pagi hari ini, milikilah mentalitas kerajaan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Buatlah segala sesuatu yang ada hari ini seolah-olah kepada Allah. Jika engkau bekerja, bekerjalah seolah-olah melayani Tuhan. Karena mimbarmu ada di dalam pekerjaanmu. Sepanjang bulan ini Pastor Ongki sudah menjelaskan mengenai Tuhan yang adalah Tuhan kita. Kita akan mempersembahkan yang terbaik. Karena kita tahu segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu adalah milik kepunyaannya Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu dengan paksaan, kita masih terjebak memiliki mentalitas seorang budak. Saya rindu setiap saudara melakukan segala sesuatu dengan kasih dan sukacita. Karena Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Ini kebenaran yang sangat powerful. Melakukan segala sesuatu seolah-olah bagi Allah. Mentalitas kerajaan ini berbeda. Dia melakukan segala sesuatu karena ia mengasihi Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena pemimpinnya, tetapi karena ia mengasihi Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Karena Yesus mengasihi saudara. Ia sudah terlebih dahulu memberikan dirinya karena mengasihi saudara dan saya. Biarlah hati kita melakukannya karena kasih. Waktu Anda melayani juga Anda melakukannya karena mengasihi jiwa-jiwa. Bukan karena untuk dilihat pemimpin. Bukan karena supaya Anda terlihat baik saja di luar. Tetapi karena memang Anda mengasihi Yesus. Ada kasih yang kita lakukan. Mental kerajaan. Melakukan pelayanan karena mengasihi Tuhan. Tetapi bedanya dengan mental budak. Ia melakukan pelayanan karena paksaan. Tidak datang dari hatinya. Selalu melakukan sesuatu dengan ingin mendapat imbalan. Ingin melayani supaya mendapatkan sesuatu. Sama seperti anak sulung ini. Ia menjawab ayahnya, katanya, aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Aku melayani Bapa. Tetapi aku tidak mendapat seekor anak kambing sama seperti yang engkau berikan kepada anakmu yang sudah berfoya-foya. Melakukan sesuatu dengan kasih. Itulah mentalitas kerajaan. Anak sulung ini mengalami krisis imbalan, ingin mendapat imbalan waktu ia melayani bapaknya. Kita belajar lagi yang ketiga. Apa yang kita perlu pelajari dari mentalitas budak yang dimiliki oleh anak sulung tersebut? Di ayat yang ke-29, 30, 31 sampai 32. Kalau saya membaca ini, saya membaca ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bagi anak sulung, ia memikirkan apa yang merupakan bagiannya.
yang menyukakan hatinya, tetapi bagi Bapa, ia melakukan segala sesuatu demi satu jiwa diselamatkan. Dia bahagia jika anaknya yang hilang ditemukan. Mentalitas budak membiarkan hidupnya dikontrol oleh uang. Uang saja yang ada di dalam pikirannya. Selalu tidak pernah merasa cukup. Selalu punya keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri. Memang kita butuh uang, tetapi jangan uang mengontrol suasana hatimu, pikiranmu. Anda selalu terjebak dengan kalau uang banyak, Anda bersuka cita. Mental seorang budak, dia dikontrol oleh kebahagiaan karena memiliki uang. Tetapi berbeda dengan mental kingdom mentality. Pola hidupnya bermurah hati. Pola hidupnya karena kenapa? Dia percaya waktu dia memiliki banyak harta, hatinya bermurah hati. Kita mesti memiliki mindset kemerdekaan finansial. Pola hidup yang tidak mengandalkan uang. Tetapi kita butuh uang. Tapi uang bukan tuan kita. Uang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, damai sejahtera, tidur nyenyak, dan kesehatan saudara. Di dalam masa-masa pandemi ini, orang kaya sekalipun tidak bisa membayar nyawanya. Kenapa? Karena jangan kita tergantung kepada uang. Allah itu sanggup mencukupi segala keperluanmu. Allah bisa melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam hidup kita. Karena Allah berjanji untuk memberkati, menyediakan. Mentalitas seorang kerajaan memiliki kasih terhadap orang yang terhilang, orang-orang yang terhilang. Bapaknya memiliki hati yang berbahagia karena satu jiwa diselamatkan. Surga bersorak-sorak dan hati bapaknya terus bersuka hati karena satu jiwa dimenangkan. Kita perlu mengalami perubahan mentality. Kadang-kadang kita terjebak di dalam mentalitas seorang budak. Kalau ada uang, abang disayang. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Mentalitas budak, kita masih mengizinkan mentalitas budak mengendalikan kita. Pada waktu kita memberi diri kita untuk dimerdekakan di atas perbudakan, ada kasih yang mengontrol hidup saudara dan saya. Bukan uang yang mengontrol saudara. Jika melakukan pelayanan, tidak demi keuntungan. Karena melayani Allah itu karena saudara mengasihi Dia. Karena kita sudah dibayar lunas, sudah dibebaskan dan dihapus dari perbudakan. Milikilah kebebasan, kemerdekaan finansial di dalam pola mengandalkan Allah, bukan mengandalkan uang saudara. Pola hidup yang bermurah hati. Firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya uang bisa menjadi penjajah, bisa mengendalikan sukacita saudara. Tesnya, jika uangmu sudah tidak ada hari ini, jika hartamu tidak ada, masihkah engkau bersuka cita? Masihkah engkau melayani Allah? Masihkah engkau memberi dirimu, memberi yang terbaik bagi Tuhan? Yang kelima, di ayat yang ke-28, 29 dan 30 dikatakan, ayat 30 saya bacakan buat saudara. Tetapi baru saja anak bapa telah memboroskan harta bapa bersama pelacur, maka bapa menyembelih lembu tambun untuk dia. Ada kemarahan. Ayat 28 dengan jelas dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, oh, bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah. Itu terus yang disampaikan oleh anak sulung tersebut. Ia menuduh ayahnya melakukan hal yang tidak patut. Ia begitu tidak sabar. Mengapa ayahnya memperlakukan anak yang terhilang lebih baik? Padahal dia sudah bekerja selama ini bagi bapaknya.
Karena dia memiliki mentalitas yang menyenangkan dirinya. Dia merasa dirinya sebagai budak dan tawanan. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Di ayat Keluaran 17 ayat 3 dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dan kehausan? Orang-orang yang memiliki mentalitas kerajaan, mereka tunduk kepada otoritas, mereka menghargai otoritas, mereka tidak memberontak kepada Allah. Anak sulung ini marah kepada ayahnya, yang memberontak kepada ayahnya. Memiliki mentalitas seorang budak. Dia tidak sadar bahwa apa yang ada di dalam rumah ayahnya adalah miliknya. Karena dia memiliki mentalitas seorang budak, ia berpikir bahwa ayahnya jahat kepadanya. Ini tidak patut dilakukan. Ia marah. Ia melawan otoritas. Penting untuk saudara menyadari, waktu saudara sudah memiliki mentalitas kerajaan, penting Anda tunduk. Anda menghargai, menghormati otoritas. Itulah seorang mentalitas kerajaan. Berbeda dengan mentalitas seorang budak. Kalau ada hal yang tidak ia rasa senang dan cocok, dia akan marah, dia akan anger, dia akan benci kepada ayahnya. Dia melawan otoritas. Pagi hari ini, milikilah mentalitas kingdom mentality. Memiliki mentalitas kerajaan. Saya tidak berpanjang lebar, saya akan menutup dengan yang keenam. Mentalitas yang dimiliki oleh anak sulung tersebut. Ya, 31 dikatakan bahwa kata ayahku kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak sulung tidak menyadari bahwa bapaknya itu selalu bersamanya. Ia hanya ribut mengenai seekor anak kambing yang tidak diberikan kepadanya oleh bapaknya. Slave mentality, selalu berpikir mereka gagal karena mereka tidak memiliki pengharapan. Orang-orang yang memiliki mentalitas budak selalu ada kekhawatiran. Pengharapan di dalam Tuhannya sangat tidak ada. Pengharapan mereka hanya melihat kenyataan yang terjadi. Mentalitas budak juga, dia tidak memiliki iman. Selalu dikendalikan oleh ketakutan, kekhawatiran. Khawatir, dikit-dikit takut menghadapi masa depan ini. Mentalitas budak selalu berpikir bahwa situasi hari ini sulit dan aku akan menyerah. Mentalitas kingdom, mereka percaya kepada Allah. Selalu ada pengharapan. Selalu ada hati yang mempercayai Tuhan. Amen. Milikilah mentalitas kerajaan. Percaya ada pengharapan bagi masa depan. Memiliki hal-hal yang dahsyat bersama dengan Allah. Kita bukan budak. Kita adalah anak-anak kerajaan. Amen. Kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal. Tanggal 2 kita akan memperingati Paskah. Tanggal 4 kita juga akan merayakannya. Kita percaya bahwa hari ini jika saudara merindukan berangkat dari mentalitas budak dan kepada mentalitas kerajaan, akan menolong saudara untuk dipulihkan. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana keberadaanmu hari ini, bagaimana saudara mengontrol keuanganmu, bagaimana kehidupanmu di dalam Tuhan hari ini. Mari saudara boleh mengangkat tangan saudara. Milikilah mentalitas kerajaan. Anda sudah ditebus dan dibayar lunas. Saya tutup dengan ayat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Izinkan Tuhan membebaskan saudara hari ini.
Kalau di antara saudara masih memiliki mentalitas seorang budak, selalu komplain dengan keadaan, selalu negative thinking, melakukan sesuatu dengan paksaan, uang mengontrol saudara, saudara memberontak kepada Allah, saudara khawatir. Pagi hari ini, saya rindu saudara dibebaskan dari mentalitas seorang budak kepada mentalitas kerajaan. Yang sering komplain, Anda mengubahnya dengan bersyukur. Yang saudara berpikiran negatif, memiliki pikiran yang positif. Yang selalu melakukan sesuatu dengan paksaan, Anda melakukannya dengan kasih dan sukacita. Waktu saudara memberi dirimu kepada Allah, uang tidak lagi mengontrol saudara. Kasih Yesuslah yang mengontrol saudara. Bahkan mungkin saudara ingin melawan Allah, ingin memberontak karena situasi dan keadaanmu yang tidak baik. Mari tunduk kepada Tuhan. Mungkin saudara yang khawatir pada pagi hari ini, milikilah iman bagi masa depan saudara. Angkat tangan saudara di tempat dudukmu pagi hari ini. Apa saja yang engkau alami hari ini tidaklah kebetulan. Tuhan ingin engkau dimerdekakan. Allah ingin engkau dimerdekakan, mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Dibebaskan dari perhambaan, karena Allah sudah menebus saudara dengan darahnya yang mahal. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaatmu, apapun situasi mereka hari ini, aku percaya Engkau Allah yang membebaskan. Engkau berjanji sudah membebaskan kami daripada kuk perhambaan. Biarlah setiap kami, anak-anakmu, sungguh-sungguh merdeka. Kami memiliki mentalitas kerajaan Allah, mentalitas kingdom, memiliki mentalitas seorang anak-anak Allah, karena kami sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kalau ada di antara jemaatmu, mereka dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, mereka dikuasai oleh uang, mereka dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, hari ini bebaskan mereka Tuhan. Aku rindu Engkau melakukan kuasa-Mu hari ini. Mungkin mereka melakukan sesuatu dengan paksaan di pelayanan ataupun di tempat pekerjaan mereka. Biarlah mereka melakukannya dengan kasih dan sukacita. Kalau mereka hari ini dikontrol oleh pemikiran mengenai uang, kasih Tuhan mengalir di atas mereka. Aku berdoa melepaskan kasih Yesus. Aku melepaskan kasih Tuhan menguasai setiap jemaatmu. Kami berdoa pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara jemaatmu yang mereka sulit tunduk kepada Allah. Mereka mengalami krisis ketundukan. Biarlah mentalitas kerajaan mengalir di atas setiap jemaatmu. Kami merindukan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mungkin ada di antara kami yang sulit tunduk kepada Tuhan karena situasi dan keadaan kami. Kami marah dan lalu menuduh karena kesulitan ini karena Allah. Tolong kami supaya kami tunduk kepada otoritas dan menghargai Allah, mengizinkan Allah berkarya, mengizinkan Allah sendiri yang melakukan mujizat di dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa, jika ada di antara jemaatmu yang pikiran mereka kacau dan negatif karena situasi yang buruk hari ini, aku melepaskan pikiran yang positif, mentalitas kerajaan. Aku lepaskan di atas setiap hamba-Mu hari ini. Biarlah kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan biarlah mentalitas kerajaan Allah ini yang menjadi bagian kami hari ini. Aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu dan bagi semua para jemaat yang mendengarkan khotbah hari ini. Aku rindu Roh Kudus-Mu membebaskan mereka, memiliki mentalitas kerajaan dan tidak lagi memiliki mentalitas seorang budak. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Kami rindu Allah bekerja dengan luar biasa. Kami percaya di akhir bulan Maret ini ada kesukaan dari Tuhan, mentalitas seorang anak-anak Allah yang kami miliki hari ini Tuhan. Puji nama-Mu, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Saya memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk melayani setiap jemaat yang ada di kelompok masing-masing. Selamat melayani dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Saya percaya bahwa saudara mengalami Tuhan dengan luar biasa, dan saatnya kita pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera ya daripada Allah dengan konsep yang telah diubahkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan saudara dan saya berdoa memberkati saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mendeklarasikan hari ini peningkatan bagi setiap anak-anakmu, penyediaan tanpa batas bagi setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Keuangan mereka diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha bisnis mereka diberkati, sekolah studi mereka diberkati. Kami berdoa perlindungan daripada Allah daripada setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara terimalah berkat daripada Allah, memberkati, menyertai, melindungi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sangat diberkati buat firman Tuhan, bahwa biarlah firman ini tertanam dalam hati kita dan kita melakukan sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Biarlah firman itu hidup di dalam hidup kita. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam pemberian pelayanan Destiny Bali melalui persepuluhan, melalui persembahan dan ucapan syukur. Biarlah ini menjadi awal Tuhan akan memberkati kita. Ada terobosan yang baru dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dan dalam kuliah kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah setia hadir dalam ibadah online setiap minggunya. Tetap setia untuk hadir dalam ibadah online Destiny Bali. Dan kami akan kembali lagi di minggu depan, dan pastikan saudara-saudari hadir tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, happy Sunday. Hai Destiny. Destiny News bersama saya Caroline. Kami mengundang seluruh jemaat Destiny untuk bergabung dalam doa pagi online yang diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu, dimulai pukul 5.00 WITA sampai selesai. Jangan lupa untuk mengikuti kelas pemuritan M2 yang dilakukan secara virtual. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Destiny yang telah mengembalikan persepuluhan dan persembahan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Destiny untuk terlibat dalam biaya sewa gedung periode Maret 2021 sampai 2022. Bagi saudara yang ingin berkomitmen, silakan mengisi form di bawah ini. Sekian Destiny News, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.